eh money mindset kan kalau dipecah ada money ada mindset ya. Hmm. Mindset terjemahannya simpelnya kan pola pikir, sedangkan money uang gitu ya. Nah, cuman kalau karena seneng juga gali-gali, kalau dari buku baca-baca sih kurang lebih adalah set of belief. Jadi sekumpulan pemahaman atau kepercayaan seseorang dalam melihat uang, makna uang, terus gimana dia berpikir ketika ada uang gimana, nggak ada uang gimana, dan cara menyikapi dan itu akan berujung ke habit yang terbentuk gitu, kebiasaan dia melihat, mengelola uang gitu. Oke, selamat malam Bro Mac. Malam, Bro Ian. Oh, apa kabar Apa Bro? kabar? Baik, baik. Sehat, sehat, sehat. Jan Gimana, sehat sehat ya? semua sekeluarga ya? Sehat. Gimana, Bro, keluarga? Sama, sehat juga. Bentar, Sama gue ya? adjust volume dulu. Suara Kita kedengeran nggak jelas? janjian. Jelas, jelas. Jelas, mantap. Siap, siap. Kita nggak janjian sama-sama hijau nih kayaknya bajunya ya. Oh iya, Padahal nggak ada dress code. nggak janjian ya. Wah, ini berarti mindset kita Iya. sama nih tentang duit. Ah, iya. Hijau-hijau ya kan? Siap. Serba hijau-hijau. Nah, Bro. Nah, mungkin teman-teman Fingers di sini ada yang belum kenal atau ada yang sudah kenal dengan Bro Prospertel atau Bro Mikael. Bro Mac ya kita panggilnya ya. Boleh, boleh. Siap. Nah, Mikael boleh, Mac boleh. oke. Nah, Bro Mac ini akan bicara soal money mindset nih. Jadi pola pikir uang dan segala macam pokoknya terkait keuangan. Nah, ini saya juga pengen tahu nih mendalam mengenai money mindset. Dulu pernah pernah baca-baca aja sih sekilas. Cuman eh, mengenai penerapannya, penjelasannya, definisi dan semuanya lah mengenai money mindset itu bagaimana cara aplikasinya. Nah, itu yang akan kita bahas sama-sama nih di sini dengan Bro Mac ya. Oke, silakan Bro Mac. Mungkin bisa dimulai dengan perkenalan diri dulu nih Bro Mac. Oke. Malam teman-teman Vinigram. Viners saya nyebutnya ya. Nice, yes. Perkenalkan, gue Mikael Aditya Chandra, biasa dipanggil Mac. Um, Sehari-hari sih bekerja di industri keuangan ya, sebagai risk management profesional. Cuman ada hobi juga, ada interest di personal finance. Jadi belakangan nih sejak mungkin WFH ya, jadi seneng berbagi konten edukasi finansial yang ringan-ringan aja. Yang belum follow bisa dicek di @prospertel_id. Gitu sih. Ya misinya selaras dengan Firngram, makanya seneng nih ternyata ada komunitasnya. Iya, asik deh kita ketemuan. Sama-sama lah kita memajukan asik. Nah, Asik. tuh saya udah Siap. tulis di komen tuh. Kalau ada yang mau follow silakan cek-cek aja prospertel.id. Benar ya bro ya? Kemarin sempat sempat ini nih, sempat agak-agak kelibet-libet nih pas bikin. Iya, namanya susah soalnya. Udah terlanjur. Sekarang udah prospertel, mantap. Nah, Iya. silakan bro. Kali ini kan kita akan bicara tentang money mindset. Mungkin bisa dimulai dengan apa sih kalau ada orang mungkin baru baca juga atau orang mungkin pernah dengar tapi nggak tahu nih tentang money mindset itu secara definisi itu apa sih dia sebenarnya? Iya. eh Money mindset kan kalau dipecah ada money ada mindset ya. Hmm. Mindset terjemahannya simpelnya kan pola pikir, sedangkan money uang gitu ya. Nah, cuman kalau karena seneng juga gali-gali, kalau dari buku baca-baca sih kurang lebih adalah set of belief. Jadi sekumpulan pemahaman atau kepercayaan seseorang dalam melihat uang, makna uang, terus gimana dia berpikir ketika ada uang gimana, nggak ada uang gimana, dan cara menyikapi dan itu akan berujung ke habit yang terbentuk gitu, kebiasaan dia melihat, mengelola uang gitu. Kurang Hmm. lebih gitu sih. Oke, oke. Berarti emang memang apa yang dia percaya, apa yang orang percayai terhadap uang itu gitu ya. Apa yang mereka Betul, pahami. dan itu Nah, betul. kenapa penting sih, Bro? Kenapa sih banyak orang yang bicara soal walaupun memang nggak se-famous misalnya katakanlah dana darurat gitu ya. Itu kan yang teknis. Hmm. Nah, kenapa sih money mindset ini jadi suatu hal yang penting buat kita dalam penerapan misalnya financial planning lah atau apa gitu. Iya, jadi mungkin gue pernah dengar ada namanya Dave Ramsey gitu ya di
Oh. Dia tuh seorang inilah ya personal finance educator juga di US. Dia Hmm. pernah bilang kalau 80% itu dipengaruhi sama knowledge. Jadi apa yang sorry 80% adalah dari mindset gitu ya, dari behavior, sedangkan 20% dari knowledge atau skills gitu. Nah, dari situ kita bisa ngelihat sebenarnya yang dominan itu apa sih? Fondasinya adalah mindsetnya, behaviornya gitu. Hmm. Mau kita sejago apapun mengelola keuangan, mencatat keuangan, berinvestasi yang 20% Hmm. itu mungkin akan jadi sia-sia kalau kita nggak punya mindset yang benar, yang 80%-nya itu. Hmm. Ya, sih gitu. Jadi karena mindset itu akan membentuk gimana kita melakukan keuangan kita sih. Oke, oke, oke. Pengaruhnya berarti lumayan juga ya. Berarti 80%, Iya, ya berarti memang ya lebih dari 50%, artinya itu memang seharusnya menjadi fondasi gitu kan, fondasi kita. betul, Ini betul, harus benar nih betul. mindsetnya. Nah, ini kalau orang-orang yang misalnya ada yang kan money mindset itu ada yang salah, ada yang benar berarti ya kita bisa bilang gitu kan. Nah, jadi itu kenapa sih bisa terbentuk suatu money mindset itu apa apa sebabnya nih dia? Hmm, Dan kenapa itu iya, beda-beda gitu tiap orang? iya, iya. Ya, anehnya kan money mindset tuh terbentuk bisa sangat banyak ya. Maksudnya Hmm. kita sama-sama mungkin bisa tertarik dengan financial literacy pun mungkin kita ada punya perbedaan kan gitu ya. Nah, Hmm. kalau saya perhatikan sih sebenarnya ada 3 faktor yang menyebabkan perbedaan itu. Yang pertama adalah diri kita sendiri, dari experience, dari pengalaman kita, kesuksesan maupun kegagalan. Contoh, misalnya saya pernah masuk pasar modal, Hmm. terus di situ saya rugi besar gitu. Mungkin ada yang impact-nya jadi belajar dan punya mindset bahwa, oh ternyata kalau mau mendalami saham, harus belajar yang lebih banyak. Tapi ada orang yang mindset-nya terbentuk malah dari unsur traumanya. Jadi dia menilai bahwa, oh pasar modal ini judi, oh pasar modal ini bikin rugi besar, Hmm. hal-hal yang kesuksesan maupun keberhasilan di masa lalunya itu bisa membentuk membentuk mindsetnya. Hmm. Dan yang kedua, tadi kan dari experience diri sendiri. Yang kedua Hmm. adalah dari nurture atau dari uh, orang-orang yang punya impact ke kehidupan kita. Dari kecil kan orang tua mendidik gitu kan, punya teman, punya saudara, punya tetangga. Contohnya, misalnya kita punya orang tua suka ribut soal duit gitu ya. Misalnya Betul. mereka, oh ini duit bulanan, mungkin si ibunya ngerasa kurang, bapaknya ngerasa udah ngasih sesuai janji gitu kan, udah Hmm. komitnya segitu. Nah kita mungkin jadi punya mindset bahwa, oh uang ini jahat nih, bisa bikin orang tua berantem, kayak gitu. Hmm. Atau ada yang mungkin waktu kecilnya mungkin orang tuanya ngasih utang dan gak dibalikin, terus dia ngerasa hutang itu jadi sesuatu yang sangat jahat gitu. Padahal kadang udah hutang itu bisa jadi sesuatu yang produktif juga gitu ya, nggak hanya konsumtif. Mindset kayak gitu bisa terbentuk juga. Dan Hmm. ketiga pastinya dari resource yang kita konsumsi sih bro. Yang nggak jauh-jauh kita kan misalnya baca buku, dari podcast, dengerin podcast, dari kayak mungkin IG Live atau YouTube, uh, dari film, dari artikel apapun itu juga membentuk mindset kita. Pokoknya itu akan attract inilah gimana gimana cara kita memahami uang gitu. Kurang Oh, lebih 3 itu sih yang menurut gue berpengaruh bro. oke, berarti diri sendiri, nurture tadi, sama lingkungan ya berarti ya. Ya, dan satu resource yang tadi yang kayak buku, Resource. film, artikel. Oke, oke. Nah, em, kalau kita bicara soal money mindset yang baik itu kayak gimana sih sebenarnya money mindset yang ideal gitu, yang memang benar-benar seharusnya orang tuh berpikir seperti ini nih tentang uang. Gitu. Hmm, mungkin ini sih, gue pernah baca ada basic, ada dua tipe apa ya, tipe tipe mindset yang utama yang dimiliki oleh orang kaya dan orang prasejahtera gitu ya. Hmm. Hmm. Yang kaya biasanya disebutnya adalah abundance mindset. Abundance itu kan berkelimpahan ya bro ya. Jadi uh, orang kaya itu memiliki abundance mindset dalam arti dia melihat wealth atau kekayaan atau uang itu sebagai sesuatu yang milik semua orang gitu dan sifatnya tidak terbatas. Jadi kalau Bro Ian bisa makmur gitu ya, bisa sejahtera,
si B juga bisa, si C juga bisa gitu. Jadi bukan kayak kue pie yang dibagi, kayak pizza dibagi, begitu ada yang ngambil 7, sisa satu, udah habis gitu. Nggak Hmm. gitu, mindsetnya seperti itu. Sedangkan kalau yang miskin, yang prasejahtera biasanya punya mindset yang namanya scarcity mindset. Scarcity kan langka ya, Ya. jarang gitu. Uh, Biasa yang prasejahtera cenderung melihat kue pie itu ya kayak tadi, begitu udah direbutin nih sama yang kaya, aduh, tinggal leftover, tinggal dapat sisa doang nih, tinggal remah-remahnya doang gitu. Hmm. Jadi orang kecenderungannya ngelihat uang sebagai sesuatu yang jahat, yang hanya dikumpulkan oleh orang kaya karena mereka lebih serakah kayak gitu. Nah, Oh, jadi basically mindset yang sehat tentang uang kan gimana kita jadi magnet ya. Maksudnya hmm. kalau kita cinta, kita menyukai mengelola uang, uang juga nggak secara insting uang sendiri itu akan datang ke orang yang mencarinya gitu. Hmm. I see. Mindset basicnya sih gitu sih. Kayak ini ya, mirip-mirip law of attraction ya. Nah, ya Memang. mungkin oh, Hmm. sorry boleh share dikit. Oke. Mungkin pernah dengar juga ada buku nih bro, Hmm. namanya 21 Unbreakable Laws of Money kalau nggak salah. Itu yang nulis Brian Tracy. Nah, salah satu dari 21 itu adalah Law of Attraction itu. Oh, I see, I see. Nah, itu menarik sih. Mungkin teman-teman di sini dan Bro Ian juga bisa baca juga. Boleh, boleh. Apa tuh Subro Nah, Alpha tuh yang ini nih. Apa tadi? Nggak, judulnya? uh, kalau nggak salah 21 Unbreakable Laws of Money atau Unbreakable Money Laws gitu. Yang nulis Brian Tracy. Of Money. Ini gue tulis di sini ya. Baik, Nah, Brian nah tuh Tracy. ada uang. Wah, ini boleh nih Francisca nanti nih. baca-baca terus di review terus bikin konten deh. Boleh, boleh. Biasanya Bisa jadi banyak konten. Bro Febian yang suka dia begini. Ya, I see, I see. Jadi di situ diulas ya di buku itu ada apa namanya? Memang secara ya termasuk tadi law of attraction itu ada terus dibahas mengenai cara-caranya bagaimana cara mindset kita berpengaruh terhadap uang gitu ya. betul. I see. Nah, eh, tadi kalau kita bicara soal mindset yang benar, udah. Nah, kalau udah orang telanjur salah nih mindsetnya mengenai uang, ini gimana caranya memperbaiki? Ah, ya benar salah sebenarnya relatif juga ya karena gue juga nggak se-expert itu untuk menilai seseorang punya mindset ya. Cuman kalau mungkin step pertamanya adalah kita pahami dulu mindset yang kita punya per Hmm. stepnya. Dan kita cari sosok role model yang menurut kita bisa nih kita jadiin benchmark gitu. Yang kayaknya gue bisa, kayak gue mau nih jadi orang yang kayak gini gitu. Mungkin Hmm. orang ini kelihatannya rapi mengelola keuangannya, atau orang ini Hmm. kelihatannya jago investasi, atau mungkin orang ini jago nih bikin multiple source of income gitu kan. Mungkin kita kan bisa terinspirasi dari orang-orang yang punya mindset yang udah bagus. Hmm. Nah, pertama itu kita pahami kita kayak apa, terus role model kita apa. Nah, di situ gapnya kan kita kelihatan. Hmm. Step duanya, menurut gue adalah supaya kita bisa maju, kita harus forgive past dulu nih. Maksudnya kita accept bahwa kita mungkin pernah salah, pernah di failure gitu ya. Hmm. Dan kondisi sekarang juga mungkin mindset kita kayak kurang oke nih. Kita accept dulu itu, be grateful kita udah punya apa gitu kan. Ya punya aset seadanya, be grateful of that. Uh, yang ketiga mungkin self development sih. Gimana kita bisa baca, konsumsi resource sebanyak mungkin, buku-buku, film, artikel. Wah itu kan di internet bener-bener udah kayak beludak gitu ya. Wah, terlalu Bahkan sampai banyak kita ya. bingung. Nah, kadang malah bingung nih yang bagus yang mana gitu kan. Baca Betul. rekomendasi aja beda-beda. Ya kan Benar. resensi buku yang bagus, wah banyak banget. Ya itu kita pinter-pinter kita filter sendiri lah dari situ. Hmm. I see, I see. Dan mungkin keempat, ini sih bro, kita bangun kebiasaan berkeuangan yang baik gitu ya. Ya contoh kayak misalnya, kalau misalnya yang gajian, yang karyawan mungkin bisa start automate, mungkin dari rekening gaji ke rekening operasional gitu. Jadi dari awal kita udah punya mindset bahwa, oh yang ini nih jangan disentuh banyak-banyak nih, karena kita cuma mau pakai yang ini yang udah dibudgetin. Oh, Atau punya habit yang baik misalnya dalam payment kartu kredit gitu. Misalnya kita pakai kartu kredit sebagai alat bayar, bukan alat hutang, ya untuk ngincer
promo-promo advantage dari situ aja. Dan biasa juga habitnya mungkin bayar full payment gitu ya. Nah, mungkin step yang kelima kalau emang rasa udah mindsetnya critical banget gitu, kayak misalnya udah nggak tahu mau gimana ya, mungkin sarannya cari pertolongan, find help. Bisa dua sih. Help yang pertama secara financial, kita bisa cari mungkin teman-teman financial planner, yang CFP kan juga banyak gitu ya. Di Fingram juga ada Gary dan ada beberapa juga. Terus secara nah menariknya financial ini kan money ini kita terkait psikologis ya bro ya. Kayak banyak banyak mungkin ada unsur envy gitu kan, iri mungkin di sosmed kita ngelihat si ini kok udah sampai step ini kita masih di sini gitu ya. Mungkin kalau itu udah parah banget, yang bisa dilakuin adalah cari psikologis. Psikolog itu ada spesialisasinya loh bro. Ada namanya financial psychologist. Oh ya? Nah itu ya, baru tahu kayak belakangan sih, karena ternyata ada yang psikolog yang fokus menangani orang-orang yang ada problem kesehatan mental gitu ya, karena Itu keuangan. di Indonesia juga ada tuh. Belum banyak, tapi harusnya ada sih. Cuman figurnya belum nemu yang benar-benar spesialis di situ so far sih. Tapi ada, secara ilmunya ada. Artinya, sorry, ilmunya itu dia nyampurin memang psikologi dengan finance gitu ya? Iya, iya, betul. Karena dia juga belajar apa sih yang menyebabkan masalah mental dari keuangan itu. Jadi mereka bisa lebih membantu dibanding hanya financial planner aja gitu. Wah, menarik tuh. Banyak sih kayaknya Iya, gitu. banyak, Kalau banyak. banyak, wah bisa kali itu. Ya, masuk ke segmennya. Nah, Wah, bisa. eh, kalau dari Bro Max sendiri ada pengalaman pernah nggak punya mindset yang salah nih terhadap terhadap uang nih, atau memang dari lahir udah wah mindset gue terhadap uang ini udah bener banget nih. Siapa tahu kan, nggak tahu kita kan. Oh, tentu tidak. Pasti pasti udah melalui fase-fase yang mindsetnya kurang baik lah. Ya even sekarang juga kan masih terus belajar. Cuman kalau yang berkesan banget, contoh mindset bahwa pengen cepat kaya. Jadi percaya sistem skema-skema investasi yang atau spekulasi yang getting rich quick gitu. Ya, ya, ya. Jadi kan waktu awal mungkin ya 2-3 tahun kerja gitu kan udah kalau kalau karyawan digaji gini gitu kan. Kayaknya ada deh metode lain yang bisa membuat gue lebih cepat kaya gitu. Maksudnya kalau bisnis mungkin ada effort yang beda lagi gitu ya. Kalau misalnya masuk ke instrumen tertentu, kayaknya ini bisa cepet nih kayak dan kenyataannya kan waktu itu coba masuk ke cryptocurrency yang waktu itu ada booming di Indonesia namanya Tokenomics ya kalau nggak salah. Bukan Itu binomo. bukan, belum ada. Belum ada itu. Binomo zaman sekarang ya. Jutaan orang di Waktu Indonesia tidak menyadari. iya iya iya. Oh, Mungkin yang dari sebenarnya juga ada sih. Mungkin. nah, itu. Jadi sempat main, masa sempat main kripto tuh? Sempat waktu itu mungkin 2-3 tahun kerja gitu kan, ya nggak banyak sih yang dialokasiin. 5% cuan sehari, 10% sehari gede banget kan. Udah orang mah deposito 4-5% setahun, ini 5% sehari. Wah seneng dong, nambah lagi. Ya pokoknya at the end gue sadar kenapa itu mindset yang salah, karena akhirnya itu habis juga sih. Bener-bener karena greedy, nambah capital, ya loss. Akhirnya ya itu, kalau udah, kan itu pelajaran yang gue dapet sih mindsetnya adalah kita harus invest di something yang kita benar-benar paham sih bro. Dan waktu itu kan kayak ikut-ikutan aja riding the wave ya, katanya lagi crypto lagi booming nih, cobain deh gitu. Dapat Terus beginner's dicobain luck gitu ya. Begitu iya. dapat beginner's luck, lupa diri, wah ya itu sering juga sih. Iya, iya. Kayak Iya. di kripto doang tuh, di saham pasti tuh, di apa namanya ya investasi bodong juga kan awal-awal pasti ada juga tuh. Oh, I see. Jadi dari situ tuh mulai mulai dari sana mulai apa namanya tanda kutip sadar gitu ya. Ada sesuatu yang salah, Iya, baru mulai memperbaiki. Oh, I see. betul. Nah, kalau sebenarnya di Indonesia ini mindset yang beredar yang commonly ada itu apa sih? Kira-kira Nah, ini menarik nih. ini nggak ada pengalaman? Eh ada. Tadi sempat nge-list down beberapa sih, karena kan ya relate lah. Maksudnya kita bisa ngelihat sehari-hari gitu ya. Mungkin yang pertama kepikir adalah bahwa uang itu sebagai tujuan.
Hmm. Jadi orang tuh menilai uang sebagai target akhirnya gitu. Kayak, oh gue mau misalnya 1 miliar rupiah 5 tahun lagi gitu ya. Hmm. Padahal kalau yang bener, mindset yang bener adalah menjadikan tujuan keuangannya sebagai target gitu. Misalnya, oh mau umroh 3 tahun lagi, Hmm. oh mau beli rumah 5 tahun lagi, oh mau nikah 7 tahun lagi. Hmm. Dari situ kita tahu uangnya berapa gitu kan. Jadi itu mungkin kesalahan pertama, orang melihat uang sebagai tujuan bukan sebagai kendaraan mencapai tujuan. Oh iya juga sih. Ya kemudian ya. Bener bener bener. Iya sering tuh. Apa? Oke. Eh, iya common common banget emang. Wah 5 tahun lagi pengen punya 10 miliar gitu misalnya atau apa. Iya sih. Ketika udah punya misalnya katakanlah terjadi ya bingung habis itu. Ya, Habis-habis juga. pasti Iya iya. benar makanya. Iya kayaknya itu saya Iya. juga ke apa terhadap karyawan yang pikir wah kalau gaji gue naik misalnya katakanlah tadinya 5 juta jadi 10 juta wah pasti gue bisa nabung nih tapi ternyata Mm-mm. setelah naik 15 juta sama sekali nggak bisa nabung malah ngutang itu kayak gitu kali ya contohnya ya. Iya, Ah, I see. betul betul. Iya 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 Iya. lazim banget sih terjadi di Indonesia ini memang. Iya 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 oke. Nah kalau kalau money mindset itu ada jenis-jenisnya nggak sih bro? Jadi kata apa gitu misalnya. Ada. Sorry, gue mau nambahin dikit boleh yang tadi yang Oh iya. mistakes mistakes money mindset ya. Hmm. Uh, gue ngelihatnya uang itu suka dinilai orang sebagai diasosiasikan sebagai sesuatu yang negatif. Jadi uang itu jahat. Beberapa orang punya mindset bahwa orang yang kaya itu sombong, orang yang kaya itu serakah gitu ya, greedy. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang menilai uang sebagai sesuatu yang tabu, yang nggak boleh dibahas gitu kan. Hmm. Banyak lah beberapa orang kita kadang menemukan bahwa kayak, lu ngapain sih ngomongin duit gitu kan. Hmm. Kan kita harusnya ngurusin akhirat gitu, bukan ngurusin duit gitu kan. Betul. Uh, Padahal kenyataannya uang itu netral gitu. Netral dalam artian apa? Dalam artian uh, uang hanya mengamplifikasi, menguatkan intensi orang gitu. Orang yang baik ya jadi uangnya jadi baik itu kan mungkin filantropi. Orang kalau orangnya intensinya nggak baik ya mungkin memang jadi nggak baik gitu. Ya pokoknya uang itu netral gitu. Jadi gue kurang setuju kalau ada orang punya mindset uang itu jahat tuh bikin root of all evil ya. Padahal kenyataannya bukan money itself is root of evil, tapi the lack of money yang root of all evil. Kurang duit kan orang jadi nyolong gitu kan, jadi korupsi. Nah itu tuh yang nggak baik Hmm, hmm, hmm. gitu. Iya. Kalau- jadi kaya itu susah emang, apalagi jadi miskin gitu ya. Lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Banyak duit, Iya, nggak ada duit juga lebih susah malah. Aduh, benar, iya iya iya, I see. benar, 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 benar. Eh, berarti kalau mengenai money mindset ini, setiap orang itu wajib gitu memiliki money mindset yang sama atau gimana nih, bro? Eh Sama sih mungkin enggak ya. Em, tapi palingan mengarah ke sesuatu yang, nah ini benar juga relatif sih. Hmm, hmm. Mungkin gue akan mencoba menjawab dulu dari yang pertanyaan lu tadi bro, yang ada tipe money mindset apa aja sih Gitu, gitu. gitu ya. Nah kebetulan gue tadi sempat riset dan nemu, nah ini yang ada orang namanya Brad Clons, susah namanya, tapi intinya dia adalah financial planner dan Hmm. juga dia financial psychologist yang gue bilang tadi. Oh, Jadi wah, ini orang, oh nih, dia planning bisa, dia psychology-nya juga bisa gitu. keren. Menurut dia ada 4 money scripts atau money mindset. Yang Hmm. pertama adalah money avoider. Money avoider ini orang-orang yang punya mindset bahwa uang itu yang tadi uang itu jahat lah, uang itu evil, sehingga kita nggak usah bahas deh, kita nggak usah khawatirin deh gitu kan. Gue sampai nyatet tuh, Nah, money avoid. boleh money avoider. Nah, money avoider ini biasa tendensinya adalah nggak mau diajak ngomong uang gitu. Mungkin Hmm. ada ini salah satu faktor penyebab keluarga juga nggak harmonis. Biasa suami istri gitu, misalnya suaminya kayak money avoider nih, misalnya dia dibesarkan tumbuh di keluarga yang money avoider, ada kecenderungan dia juga avoider bahas money kan. Hmm. Sedangkan istrinya mungkin udah terbiasa uang itu kan something yang nggak apa-apa kita bahas aja, maksudnya Ya, bukan with tabu. logic, nggak usah terlalu
feeling banget gitu, jangan baperan sama duitnya. Itu satu. Hmm. Yang kedua money worshipper. Ini kebalikan yang avoider tadi. Jadi dia kayak memuja-muja uang. Mindsetnya adalah uang itu bisa menyelesaikan segala masalah Hmm. gitu. Eh, jadi biasanya orang yang di money worshipper ini biasanya dia nggak pernah puas tuh. Jadi udah dapat ini, dia ngerasa happiness itu bisa diraih dengan uang yang lebih. Padahal kenyataannya sih enggak sih, karena ada risetnya juga bahwa at certain point penghasilan per tahun kita sekian, happiness kita udah indifferent, Ya, udah sama aja. benar-benar. Dan yang ketiga tipenya adalah money status holder gitu. Jadi kayak uang itu dikonversikan orang dengan barang, biasanya barang-barang yang mahal, yang merupakan simbol dari status lah. Jadi kayak branded items itu kan status simbol gitu. Hmm. Dan keempat adalah money vigilant. Ini kebalikannya status holder. Jadi karena tumbuh di lingkungan yang mungkin keterbatasan uang gitu ya. Oh, Jadi kan bahwa dia ngelihat spending and budgeting itu sangat-sangat tight gitu. Jadi nggak pengen ada flexibility di dalamnya gitu. Nah, pertanyaannya money mindset mana yang paling baik dari empat ini? Jawabannya sih nggak ada. Kalau menurut gue pribadi sih harusnya yang pas-pas aja gitu. Jadi ngeblend dari ngomongin uang itu nggak boleh tabu, satu. Kedua, money worshipper juga jangan gitu-gitu amat. Artinya ya kita punya motivasi yang kuat mencari uang itu wajib gitu, ya kan? ya, ya. Kita berpikir gimana cara meraih multiple stream of income itu juga wajib. Um, jadi menjawab money mindset yang baik, menurut gue sih yaitu balance dari keempat itu sih. I see, I see. Iya, Hmm. iya, iya. Empat ya. Money avoider, money worshipper, money status holder, sama money vigilant. I see. Iya. Menarik banget ini. Ini teman-teman yang ada, kalau ada yang mau bertanya, silakan banget. Ini tentang money mindset, tentang ya mau nanya apa aja juga boleh sih intinya sih. Tapi kalau bisa berhubungan dengan money Bebas. mindset. Jadi pola pikir uang. Kalau ada yang mungkin ada yang mau langsung konsultasi di sini sama Bro Mikael, silakan banget. Apapun pertanyaan silakan langsung di komen, bisa di tempat yang tanya bisa. Boleh di tap love-nya kalau memang seru banget pembicaraan kita hari ini nih. Kayaknya emang dari tadi wah banyak banget nih insight yang gue sendiri dapet tuh apa? Nah itu Bro Alfa bilang istilah-istilah itu banyak dapet gue baru juga nih. Asik nih buat dijadiin konten. Alah, konten lagi. Boleh, boleh. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang memperbaiki mindset untuk ini ya, untuk perorangan gitu ya. Nah, lu punya punya tips nggak, Bro? Ini kan kita sedang menghadapi tadi kan kita udah bahas nih common common mindset yang terjadi di Indonesia itu seperti apa gitu kan. Dan kita juga sama-sama sebagai seorang lo sebagai seorang financial content creator juga punya sebuah visi yang memang mau memajukan bangsa kita nih, bangsa Indonesia supaya literasi keuangannya meningkat, setidaknya kesejahteraan itu terjamin gitu. Nah, lo kira-kira punya tips nggak gimana caranya supaya eh, kita memperbaiki mindset orang tentang uang itu secara massal gitu. Kalau Oke. perorangan kan tadi udah ada tipsnya tuh mengenai tadi yang baru Ya, join, ya. jadi tips untuk memperbaiki mindset, ini correct me if I'm wrong ya. Kita bisa konsultasi dengan financial planner mungkin salah satunya, atau datang ke psikolog, atau bicara dengan ya teman yang mengerti juga tentang uang gitu. Artinya kita tidak membatasi diri lah untuk bicara sama orang tentang uang gitu. Nah kalau yang masalah tadi gimana nih bro? Oke, pertanyaan yang menarik sekaligus berat jawabnya ya. Meringankan aja lah. Eh, ya, ya. Tapi kalau gua kira-kira kalau gua ya bayangin ya, mungkin salah satu cara yang terbaik adalah melalui komunitas gitu. Dimana di situ ya contohnya kayak Vingram ini bagus banget nih karena Asik. mungkin orang-orang yang awalnya sevisi ini buat teman-teman yang belum tahu ini Bang Ian ini CEO founder dari Vingram, keren banget. Cuma koordinator aja. Gelar doang gitu. Itu yang paling susah sebenarnya. Siap. Nah, komunitas itu penting banget karena di situ orang-orang bisa engage Hmm.
pertama antar orang-orang yang sevisi gitu ya. Kalau udah engage satu visi, tentunya ada apa ya, ada bensinnya untuk menyebarkan ke semakin luas gitu ya. Hmm. Jadi pertama mungkin orang-orang terdekat gitu ya. Mungkin kalau di Instagram followers dari komunitas itu gitu ya. Hmm. Eh, itu satu, dan kedua mungkin eh, metodenya adalah metode untuk penyampaian gitu ya, atau edukasi itu yang sifatnya ringan-ringan aja, yang mungkin lebih relate gitu ya dengan story-story gitu ya. Kalau misalnya menyasar anak muda ya kita bawa-bawa cerita-cerita yang emang yang dirasakan oleh teman-teman muda yang millennials gitu. Hmm. Uh, so far baru kepikir itu sih, gimana sih cara mengubah mindset sebanyak sekelompok orang ya. Hmm. 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 Iya sih betul sih. Memang ya itu salah satu yang Vingram pikirkan juga nih teman-teman semua pasti eh, salah satunya dengan memberi value itu tadi kan. Jadi kita kita kasih value ke orang-orang mengenai bagaimana sih caranya mengelola keuangan yang baik dan benar gitu. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung juga, tadi udah diperkenalkan sedikit tentang Fingram sama Bro Mikael. Jadi sekali lagi saya apa namanya? Saya jelaskan tentang Fingram sekali lagi ya. Jadi Fingram ini kita cita visinya itu menjadikan Indonesia sebagai negara nomor satu di dunia. Gila berat banget itu. 2045. Nah, dari 2045 itu ada langkah pertama yang mau kita jalankan nih di 2030. 2030 itu untuk menjadi uh, Indonesia untuk menjadi negara dengan literasi keuangan tertinggi se-ASEAN. Nah, itu yang paling dekat sih lawan kita memang paling berat saat ini Singapura sih memang. Karena kalau nggak salah di situ udah 90% kan, 70 atau 90% gitu ya. Tinggi banget ya pokoknya. Hmm. Tapi kita bisa lah, harus bisa. Cita-cita harus digantung setinggi mungkin sih. Nah, jadi kita itu makanya kita develop komunitas ini biar sama-sama maju, biar semua masyarakat Indonesia ya bisa artinya bisa ada di setidaknya sejahtera lah gitu. Nah dari situ baru nanti berkembang dengan lebih baik lagi. Oh, sini ada pertanyaan nih bro. Siap, kita lihat ya. Nah dari Bro Alvareza, gimana caranya ngasih tahu temen yang mindset soal uangnya masih salah? Nah, iya, kalau tadi kalau kita Hmm. kita bicara kalau kita udah sadar, sorry, kalau cara memperbaiki money mindset kita sendiri ya, katanya kita datang ke psikolog atau apa atau ke financial planner. Nah ini ternyata misalnya teman punya mindset yang salah nih, dan dia mungkin nggak sadar gitu ya. Hmm. Banyak kan Hmm. sih nggak sadar pasti mindsetnya salah. Nah itu gimana cara ngasih taunya ya? Ada tips nggak nih bro? Uh, mungkin kalau emang temen deket ya straightforward aja sih, kayak kasih tahu aja langsung. Ya tentunya dengan baik ya, dengan friendly manner lah. Uh, Mungkin supaya lebih smooth ya bisa dengan supporting, apa ya, dengan resource-resource yang mendukung aja sih. Jadi jangan kayak kita yang ngomong. Misalnya yang kita mau ngomongin ada nih di dalam buku yang tadi, misalnya yang buku gue sebut dari Brian Tracy. Ya Hmm, mungkin pinjemin aja. Kok ini bagus nih di bab yang ini ada ngebahas ini. Mungkin lo tertarik, dan itu mungkin bisa ngebantu lo. Mungkin ngomongnya gitu aja sih. I see, I see. Jadi kayak ambil angle lain, kayak orang lain yang ngomong yang lebih kompeten gitu. Oh nggak langsung gitu ya kita yang ngomong. Kalau kita yang Iya, ngomong udah dijauhin langsung. Bro, iya. Siap juga nih. lu salah mikir ya, waduh udah langsung nggak mau temenan lagi yang ada dia. Ya, Iya. I see. Nah, eh, tadi kita sempat bahas tuh soal ini ada yang menyebabkan money mindset yang salah itu mengenai Hmm, trauma. hmm, Nah, trauma ini enaknya gimana ya, Bro ya? Karena kan ini sesuatu yang dalam nih sebenarnya kalau trauma kan. Kita apa? Itu berhubungan banget dengan ya, psikologis gitu. Artinya kalau trauma itu udah sampai fase tertentu itu eh, nggak sadar gitu kita untuk melakukannya gitu kan, tiba-tiba megang duit atau apa atau misalnya berhadapan dengan uang, bicara uang gemeter aja nggak bisa gitu. Nah itu gimana tuh ya caranya ya, apa perlu diterapi atau gimana tuh? hmm, hmm. Kalau udah parah sih kayaknya perlu terapi itu ya, oleh orang-orang yang emang expert kayak tadi financial psychologist.
Cuman kalau misalnya levelnya masih trauma yang ya kira-kira bisa dihandle sendiri, Hmm. mungkin sarannya cari temen yang emang deket dan ngerti, ya kita nilai ngerti keuangan gitu ya. Hmm. Eh, Kemudian juga ada yang bilang bahwa bisa bikin jurnal gratitude journal gitu. Jadi di situ kita tulisin aja apa yang kita rasa dulu kita failure banget gitu, yang membuat kita trauma. Misalnya loss semua uang yang kita pernah taruh di pasar modal gitu ya. Hmm. Tulis aja, tulis ulang pengalaman itu, dan jangan lupa juga tulis kenapa kita bersyukur atas pengalaman itu. Ini agak psikologis sih, cuman katanya itu membantu menyembuhkan trauma finansial seseorang gitu. Ya intinya adalah mencapai acceptance kan. Kita gimana sih bisa bukan melupakan sih, tapi menerima apa yang pernah kita gagal lah. Ya dengan cara kita mengakui dengan menuliskan, bener-bener kayak justru kita keluarin nih. Kalau Hmm. nggak ceritain, kita tuangin dalam tulisan. Ya hopefully itu berangsur-angsur pelan-pelan bisa membantu sih. Oh, I Iya. see. Benar juga sih, ditulis berarti ya. Semua Mm-mm. kayak kita curhat tapi curhatnya ke buku gitu misalnya ya. Betul, betul. Kayak buang sampah lah ibaratnya. Bahas apa di situ. I see. Iya. I see. Oke, teman-teman, sekali lagi nih kalau ada yang mau nanya, silakan langsung aja ditulis di komen, boleh di kolom pertanyaan juga silakan. Hari ini kita yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita lagi bicarain tentang money mindset nih. Tadi udah banyak banget yang diungkapkan oleh Bro Mikael tentang bagaimana seharusnya kita memandang uang gitu kan, bagaimana caranya kita terhindar dari uh, mindset yang salah terhadap uang. Nah, uh, artinya mindset kalau kalau nah kalau mindset Bro Mikael sendiri terhadap uang tuh apa, Bro? Hmm, Saat ini gitu, saat ini. ya saat ini sih mindset paling dasarnya adalah uang itu netral tadi. Jadi ketika uang, ya jadi gua melihat uang sebagai angka aja. Jadi angka itu bisanya kan di logika ya, kan something yang eksak gitu ya. Hmm. Angka satu ya satu gitu ya. Makanya mindset gue saat ini adalah uang boleh dan harus didiskusikan dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga. Uang itu jangan dirasa pakai feeling gitu, jangan dibaperin. Hmm. Nah, kenapa? Maksudnya advantage-nya dari kita nggak melihat uang secara feeling itu apa? Karena kita akan terbantu kita mengurangi emotional spending. Jadi kalau kita sadari banyak spending kita tuh yang sebenarnya emotional based kan. Kalau kita tahu secara marketing gitu, marketing orang orang marketing bilang semua yang barang kita beli itu sebenarnya karena unsur emosi gitu. Jadi orang beli, misalnya beli asuransi bukan karena beli produknya, tapi karena beli why-nya, karena I'm the life saver gitu. Misalnya saya kepala keluarga, saya menolong istri dan anak saya gitu. Why-nya kan. Juga bisa kita mau beli misalnya Rolex gitu ya. Rolex itu mungkin emotional spending gitu. Mungkin beberapa orang itu karena untuk pembuktian bahwa dulu misalnya bisnis gagal terus berhasil, ini pembuktian ke teman-teman bisnis yang dulu ngata-ngatain gue misalnya. Hmm. Nah, dengan punya mindset bahwa uang itu di logika bukan dirasa, emotional spending itu akan harusnya tertekan dengan sendirinya. I see, I see. Kemudian gue juga, sorry gue tambahin lagi ya, ngelihat kalau personally gue ngelihat uang wealth accumulation gitu ya, money accumulation itu it's a marathon gitu. Hmm. Jadi bukan compare relative to others, tapi lebih ke personal aja gitu. How we could be better dari yang setahun lalu gitu, ya Hmm. kan? Karena maraton ini esensinya adalah kita sampai garis finish gitu kan. Tapi bukan ngalahin orang lain, kecuali kita emang juara, emang kita targetnya juara dunia mungkin iya ya. Tapi kalau misalnya kita cuma mau ikut maraton dan finish, itu artinya kita harus mengcompare kondisi finansial kita dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. I see. Uh, Satu lagi, uh, mindset yang gue punya saat ini adalah uang itu penting, rezeki udah ada yang ngatur itu betul, tapi rezeki itu harus dijemput, gitu. Karena Hmm. kita ngelihat beberapa orang kan bilang, uang itu nggak penting, rezeki udah ada yang ngatur kok ya dari yang di atas gitu kan. Hmm. Nah, mindset itu yang menurut gua melimitasi, membatasi orang-orang bisa
menjadi lebih sejahtera lah, lebih kaya, lebih makmur gitu. Karena dengan mindset yang seperti itu orang jadi kurang motivasi kan. Hmm. Dan menariknya bro, ternyata gue pernah baca sebuah survei dari 10.000 miliarder yang pernah disurvei di dunia itu, ternyata mereka 97% believe, 97% percaya bahwa ketika waktu dia belum jadi apa-apa, mereka tuh udah yakin mereka akan jadi miliarder gitu. Itu membuktikan bahwa mindset, belief itu penting dulu gitu. Bahwa betul ada yang ngatur, tapi kita harus usaha dong, kita harus jemput dong rezekinya gitu. Oh, I see, I see. 97% mikir kayak gitu, gila. Oke, mulai sekarang gue mikir kayak gitu juga. Siap. Wah, Bisa. tadi ada Bang Safir nih baru join. Halo, Bang Safir Senduk. Wah, Wah, terhormat selamat sekali. malam Pak Safir. Nah, ini ada dari Bro Hengki nih. Tadi kita bisa dibantu untuk dijelaskan tentang salah mindset pengelolaan keuangan dasar. Biasanya loncat-loncat pelaksanaannya. Nah, ya. Tadi kita bicara soal mindset yang salah secara general, ini mungkin lebih spesifik ke pengelolaan keuangan dasar nih. Dilanjut itu, Hmm. yang berpikir perencanaan keuangan itu adalah investasi. Nah, itu tuh. Nah, itu Nah, ya. gimana tuh pola pikirnya kayak gitu tuh orang-orang ini. Nah, ini kebetulan tadi sempat join live-nya Ko Hengki dengan Mbak Windy juga. Ini kayak ada Hadir pembahasan jadi menarik nih. itu seru banget. Ya, tapi iya seru banget tadi. Um, jadi ya oke, mindsetnya untuk perencanaan keuangan spesifik ya. Jadi maksudnya bukan yang high level tapi lebih ke teknis. Mungkin kita akan balik ke piramida keuangan sih karena basically financial planning bukan investasi jelas gitu. Bukan hanya karena financial planning itu sifatnya komprehensif, holistik. Kita harus melihat semuanya. Dan cara mewakili kesemuaannya itu adalah piramida keuangan yang mana fondasinya harus paling gede dong. Hmm, Bangun rumah tebel harus kokoh gitu ya. betul. Isinya apa juga saya yakin teman-teman di sini udah pada familiar bahwa fondasi yang terkuat adalah yang harus kasih positif, punya dana darurat yang cukup gitu ya kan, tergantung single atau merit, dan tentunya asuransi kalau emang memiliki income dan memiliki tanggungan. Hmm, Nah, baru kalau itu udah solid, baru orang boleh tuh punya beranjak ke step yang mana adalah investasi gitu. Nah, jadi ya mindset yang salah dalam konteks perencanaan keuangan tentunya adalah lompat aja tuh investasi, bahkan langsung nih spekulasi binomo aja dia langsung gitu kan. Kadang orang kayak gitu. Atau kayak dulu langsung lah cryptocurrency aja nih 5% sehari kok Nah, itu. gitu bro. Iya, iya, iya. Itu eh, nggak hanya money mindset mengenai keuangan atau money mindset mengenai ya financial planningnya itu sendiri. Karena banyak juga yang anggap financial planning itu cara jalan pintas gitu buat supaya mereka wah kaya nih gue dengan financial planning. Padahal kan enggak. Itu padahal kita membentuk Ya, fondasinya itu gitu, membentuk betul knowledge betul dan habit yang baik harusnya sih. Ini kata Mas Roy, rezeki nggak kemana, tapi kalau nggak kemana-mana rezeki nggak akan datang. Bener. Ini saya bener jadi banget. quote of the day. Cakep banget. Nah, bro, kalau tadi juga kita sempat bahas di depan tuh mengenai salah satu cara memperbaiki atau cara memiliki mindset yang baik tentang uang itu adalah memiliki role model. Nah, kalau menurut Bro Mikael ini role model yang paling pas itu saat ini, mau orang luar boleh, orang dalam boleh, itu siapa sih tentang tentang money mindset ini yang kira-kira bisa kita jadiin role model gitu? Oh oke, okay. kalau Kalau di dalam negeri sih ada beberapa maestro lah, financial planner. Kita kayak tahu ada Pak Safir gitu ya, ada Pak Aidil Akbar juga. Hmm. Ya sosok-sosok yang udah jelas senior dan kredibel di industri perencanaan keuangan itu yang gue personally look up to lah. Jadi Hmm. banyak belajar. Kayak Pak Safir saya kan tertarik karena kesederhanaannya beliau bahwa ini tuh harusnya nggak serumit, nggak usah dibikin rumit kayak gitu ya. Benar, benar. Investasi nggak usah rumit-rumit gitu. Yang penting kita paham. Nah, makanya itu yang saya suka dan jadi role model juga. Hmm. Hmm. Kalau di luar, hmm, eh, sebenarnya ada beberapa sih. Jadi mungkin bukan role model gimana, cuman resource-resource-nya itu cukup banyak saya konsumsi, mungkin sehingga membentuk mindset saya gitu. Kalau teman-teman tahu di YouTube ada yang namanya The Money Guy Show, itu bagus tuh. Jadi ada dua orang CFP gitu, mereka formatnya talk show. Di situ banyak banget yang dibahas, dari yang receh tapi banyak yang serius sih.
Tapi di situ bagus-bagus. Mungkin teman-teman bisa coba juga. Oke. Um, ada juga namanya Graham Stephan di YouTube. Ini mostly banyak saya dari YouTube sih. Graham Stephan, terus ada juga namanya Nate O'Brien. Itu sosok-sosok muda, jadi kan masih relate nih, ceritanya masih muda. Yang somehow mereka berhasil membangun sumber pendapatan yang lebih dari satu. Gimana mereka bukan frugal banget sih, tapi financial minimalism ya. Sekarang lagi ngetren di Amerika sana. Gimana mereka mencari alternate dari produk-produk yang mereka biasa konsumsi setiap hari gitu ya. Juga gimana cara mereka mengalokasikan uangnya gitu. Jadi itu tuh banyak beberapa channel di luar yang saya suka perhatiin sih. Gitu. Kalau Bro sendiri gimana Bro Ian? Mungkin role model di dalam luar negeri? Sama kecuali yang luar. Gue jarang sih nonton YouTube baru banget ya dapat The Money Guy Show, Graham Stephan, Iya, Nate O'Brien. iya, Financial iya, minimalism bahkan baru dengar ya kalau frugalism kan udah sering banget ya dibahas tuh. Mengenai iya, iya. basic bedanya apa sih untuk frugalism sama minimalism ini? Sebenarnya sih mirip. Formatnya intinya kan to cut spending sebanyak mungkin to save more gitu ya. Cuman bedanya kalau frugal itu kan tendensinya adalah kayak benar-benar cut sehingga ada mungkin unsur emosional yang Oh, terkat juga gitu. Kalau ya. financial minimalism kita stop sampai level yang kita benar-benar nyaman gitu. Jangan sampai kayak cut transport jadi jalan kaki gitu kan jadi nggak nyaman. Ya contoh ekstrimnya gitulah. Oh, I see, I see. Hmm. Iya, iya, iya. Itu baru ya. Di sini kayaknya belum ada ya. Maksudnya belum Ya belum jarang dengar sih. frugalism pun baru baru masuk gitu kan. Frugal living itu baru ya nggak terlalu kedengeran juga sih di sini. Di sini mah hura-hura Iya. yang penting gajian langsung habis aja. I see ya. Iya. Iya, iya, iya. Wah, banyak banget nih. Kalau ada yang punya pertanyaan lagi silakan, silakan banget. Kita masih ada 10 menit nih dengan Bro Mac atau Bro Mikael. Masih bicarain money mindset. Tadi banyak banget yang udah kita bicarain tentang money mindset ini. Jadi kalau boleh gue rekap lagi nih, ada tiga hal yang mempengaruhi money mindset orang ya. Yang pertama itu adalah diri sendiri, yang kedua itu nurture atau apa namanya kejadian-kejadian gitu ya. Nah, yang ketiga itu resource. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita omongkan gitu, apa yang kita tonton gitu, itu juga mempengaruhi. Nah, eh, lalu kalau yang empat jenis yang money avoider, worshipper, status holder sama vigilant itu apa tadi bro? Yang Itu kalau istilah aslinya tipe-tipe manuskrip. Script itu apa ya? Script eh, naskah apa ya? Ya manuskrip lah istilah aslinya. oh, Atau ya money mindset juga lah. hmm, hmm, hmm. Oke, jadi ada money avoider, Gitu. money worshipper, money status holder, sama money vigilant. I see. Nah, Yes. nanti gue cari-cari di itu. Belajar banyak nih. Boleh bro. Sama gue Kalau juga masih belajar. tapi ini kadang terlalu banyak belajar ini jadi wah pusing lagi. Iya, makanya kadang istilah-istilah yang canggih ya gitu-gitu aja sebenarnya. Kalau kalau orang luar tuh serunya mereka bisa ya menemukan istilah yang bagus, terus Hmm, analogi yang bagus juga gitu, yang menariknya orang luar itu. betul, Kalau orang dalam bukannya nggak bagus, tapi memang kembali ke kesadaran fondasinya itu kuat banget kalau kalau idola-idola di dalam negeri gitu ya domestik. Asih, asih. betul, betul. Seru banget nih malam ini nih. Money mindset ini pertanyaan gue udah habis semua nih bro. Habis. Udah, Apa ya? gue Oh ya sendiri. mungkin gue tambahin. Oh boleh, Kenapa? silakan. Kalau ada tambahan. Ini terkait common money mistakes, common money mindset mistakes di Indonesia ya. Ah, oke. Eh, eh, Mungkin ini nggak usah jauh-jauh bahwa orang tua gue, orang tua kebanyakan bergenerasi-generasi pasti bilangnya hemat pangkal kaya, Hmm, hmm, harus nabung gitu ya. Kenyataannya kan zaman udah berubah juga ya. Jadi hemat udah nggak pangkal kaya lagi, tapi hmm, hemat dan cari penghasilan, sumber penghasilan yang baru, yang lain, yang bisa pangkal kaya, hmm. sama
harus rajin nabung juga harus ditambah harus rajin nabung dan investasi gitu. Jadi sebagai orang tua generasi sekarang harusnya udah mulai membiasakan merubah terminologi lah ya, Betul, betul. biar nggak salah tangkap ke anak cucu nanti. Nah, itu. Sama ada satu lagi bro, Hmm. eh common money mindset mistake itu biasanya menunggu uang besar untuk dikelola gitu. Jadi kayak pas Nah, fresh grad tuh kerja pertama gaji 4 juta, 4 juta eh mau diapain sih emang mau dikelola gimana gitu kan, mau diinvestasiin kemana. Ntar aja deh kalau udah 20 juta gitu. Pas udah 20 juta akan sama mindsetnya karena mindset tuh nggak akan berubah gitu. Kalau udah terbiasanya begitu gitu ya, misalnya 90% habis buat expense, termasuk yang nice to have things ya akan gitu aja terus sampai mau gaji 50 juta, 100 juta. Makanya banyak kasus yang orang gaji 80 juta juga akhirnya nah, itu tuh. ya bisa bilang ada problem keuangan juga gitu. Benar, benar, benar. Gitu. Iya benar sih. Itu lazim banget terjadi sih. Orang eh, bahkan kalau kalau eh, ya jadi contoh paling dekat itu kalau jadi karyawan nih. Jadi harus nunggu gajian dulu, terus nunggu bonus Hmm. dulu untuk melunasin apa segala macamnya lah. Wah, iya itu salah satu dari efek money mindset itu ya. I see, I see. Keren, keren, keren. Nah, ini dari ada Mas Roy ini. Coba nonton Two Cents di YouTube. Suami istri CFP Ah bahas ya, keuangan dan dalam animasi. Seru dan mudah dipahami. Boleh, betul catat. betul. Mas Thank Roy. you nih. Gue juga biasa nonton Two Cents. Bagus emang Bro Royce ya. Roy apa? Roy, Roy. Bro Ya, Roy. Two Heeh. Cents di YouTube. Oke, wah, ini langsung ke tonton. Mantap nih. Asik. Ih, dapat banyak banget nih malam ini nih. Seru banget. Ini kita ada 5,5 menit lagi nih. Mungkin ada kata-kata bijaksana atau kata penutup dari Bromek nih mengenai money mindset atau apapun itu yang ingin Nah, disampaikan supaya teman-teman viewers atau teman-teman di sini bisa mengerti, memahami mengenai money mindset atau seputar uang atau mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan terkait di luar keuangan juga silakan, bro. hmm. Ya. Mungkin ngomongin uang tuh perlu ya, esensial. Meskipun kadang kalau udah benar-benar financial planning kadang terasa boring, cuman harus balik lagi ingat bahwa it is essential gitu. Hmm. Jadi karena boringnya kenapa? Karena itu membutuhkan disiplin yang luar biasa, komitmen yang luar biasa untuk mencapai tujuan keuangan gitu ya. Ngerencanain aja pusing gitu, terus mengeksekusinya lebih pusing lagi gitu, nggak gampang. Betul, betul. Jadi paling ya ini juga yang saya rasain nih, ketika pusing gitu, eh ya carilah alternatif lain gitu. Jadi jangan sampai burn out mikirin uang. Gimana ya? Susah juga ngomong, tapi intinya adalah meskipun uang dan mengatur keuangan itu penting dan membutuhkan effort yang besar sehingga kadang membuat kita stres gitu ya. Hmm. Tapi balik lagi ingatlah bahwa jalanilah dengan sebisa mungkin gitu. Jadi kalau targetnya 10 cuma dapat 8 atau 7, it's fine. It's still better daripada kita cuma dapat 5 gitu. Hmm. Dan uh, ya itu sih esensi financial planning. Jadi nggak direncanain aja, ngerencanain aja bisa menyimpang gitu ya. Apalagi nggak direncanain. Jadi pesannya ya direncanain, syukur-syukur nyampe kalau meleset dikit dari A ke A aksen ya it's fine gitu. Nggak usah dibawa stres. Mantap, mantap pasti. Ini dibawa santai aja. Itu juga bentuk dari money mindset itu sendiri ya. Jadi jangan Iya, terlalu iya. banyak uang, tapi juga jangan terlalu santai juga sebenarnya gitu. Asik, Hmm, hmm. keren banget. Wah, ini keren banget. Nggak kerasa nih kita udah hampir 1 jam Wah, bahas money mindset bersama Bro Mikael di sini. Jangan lupa iya. teman-teman cek at prospertel_id. Tadi saya udah tulisin di atas, mungkin ketutup. Saya tulisin lagi deh, biar enak nih. Prospertel. Mungkin bisa diceritain dong, kenapa milihnya Prospertel ID sih? Prospertel gitu lah. Nggak tahu sih waktu itu tiba-tiba dapat wangsit aja kayak, mungkin ini mau menceritakan kisah-kisah orang gimana bisa makmur gitu ya. Udah Asik. prosperity sama tale kisah prosper Hmm. tale. Terus jadi susah ya ngomongnya ya. Tapi nggak apa-apa jadi unik. Kalau orang udah ini, Iya. udah nggak banget. Tuh, tuh kan ditanya apa arti Prospertel. Udah bro tadi kisah kemakmuran. Gitu.
Jadi bagaimana orang-orang makmur diceritakan di situ. I see. Keren. Keren banget. Bro Mac atau Bro Mikael Aditya Chandra, terima Iya, kasih iya. atas waktunya malam ini. Kita udah bahas banyak Thank you banget banget. mengenai mindset, insight-nya Thank dapat you. banyak banget. Pasti teman-teman juga merasa waktunya nih, wah nggak sia-sia nih mampir gitu ke IG Live ini nih. Karena emang ini berisi banget gitu. Daging lah, ilmu daging juga ya, termasuk ya. Banyak insight. Nanti kita juga ada tadi tips-tips untuk nyari di YouTube. Gue juga bakalan nonton nih. Keren. Tuh, nama unik gampang diingat, Prospertel. Gampang diingat tapi susah disebut, Bro. Iya, susah ditulis juga. Tapi kalau udah hafal sih udah keren, udah nyangkut gitu, Prospertel. Ya, Siap. Sekali lagi terima kasih, Mas Bro. thank Mac. you. Thank you, Kapan-kapan Bro kita mungkin Ian. bisa collab lagi ya untuk Siap, event siap, live. Mungkin nanti kalau kita ada webinar bisa juga kita undang webinar ya. Ini kayaknya perlu kita siap. gali nih mengenai money mindset, praktis tentang money mindset Ya, sendiri mungkin ya. Gitu. Terima kasih teman-teman Viners sip. juga udah mampir di IG Live. Jangan lupa Thank you untuk semua. cek-cek konten baik di fingram.id maupun di prospertel.id karena di situ banyak banget insight, banyak banget pengetahuan, value yang akan kita berikan terkait keuangan, pengelolaan keuangan dan semuanya pokoknya tentang uang. Oke, sekali lagi terima kasih Bro Mac, selamat malam dan selamat istirahat. Thank you semua. Thank you, Bro Bro. Ian. Selamat malam.